Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kurinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Apa kabar? Semoga aja kabar Anda baik-baik saja dan sehat dan juga bahagia selalu bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat dengan Anda. Dan malam hari ini cuaca di Kota Pekalongan cukup mendung, tapi belum turun hujan ya. Semoga aja tidak ada hujan malam hari ini. Karena saya ingin menghadirkan tamu istimewa yang juga nanti akan kita ajak ngobrol berkenaan dengan batik sebagai media kisah. Nah, tentu dalam perjalanan Kojah Sastra pada malam hari ini. Nah, Kojah Sastra hadir untuk Anda mulai pukul 19 sampai 21.00 dan Anda bisa bergabung di 424474 ataupun di 0855420912 ya, baik melalui SMS maupun WhatsApp. Nah, Anda bisa berbagi komentar ataupun mungkin beropini atau barangkali ingin unjuk kebolehan ya, baca puisi barangkali bisa di 424474 ya, hubungi di 424474. Dan malam hari ini saya tamu yang akan saya ajak ke studio. Ini memang orang yang sangat multi talenta, seorang seniman muda, generasi di adik tingkat saya berarti ya. Nah, seorang seniman muda yang sangat multi talenta. Dia juga seorang seorang komposisi, komposer, terus juga seorang pemain teater, juga seorang pembatik, juga seorang perupa, bahkan seorang komikus. Ya, karena dia ini luar biasa, gerakannya sangat luas dan bisa membawa anak-anak muda di bawah usia beliau itu untuk bisa dibimbing dan dibina untuk bisa melakukan banyak hal, terutama dalam berkegiatan kesenian. Nah, siapa dia? Ya, beliau adalah Mas Tamagun. Nah, dan malam hari ini saya akan ajak beliau hadir di sini dan kita akan ngobrol berkenaan dengan salah satu fungsi batik sebagai media kisah. Jadi boleh dibilang batik merupakan salah satu diaspora dari sastra, karena kalau kita melihat dari perkembangan atau kita mencoba melihat dari teori ya, berangkat dari teori tentang folklore, batik merupakan salah satu jenis folklore yang di dalamnya juga berfungsi, batik itu berfungsi selain sebagai pakaian, juga dipakai pada adat-adat tertentu atau upacara-upacara tertentu, dan juga dia memiliki fungsi lain selain sebagai busana. Dia juga memiliki fungsi sebagai penyampai pesan, penyampai sebuah cerita. Nah, seperti apa? Kita akan coba ulas bersama Mas Tamagun nanti setelah kita lewati satu lagu dulu dari siapa ini? Saya ingin munculkan ini dulu deh untuk Anda yang mungkin suasananya dingin-dingin kayak gini, enaknya memang kita puterin lagu yang seperti ini nih. Yuk. Nah, sudah dengar ya intronya? Oke. Ada, kalau sekarang pusakata, tapi dulu namanya Payung Teduh. Untuk perempuan yang sedang dalam pelukan.
Ya, masih di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, masih di Koja Sastra bersama saya Ribu Tahwandi di menit yang ke-34 tinggalkan pukul 19 malam ini, dan sudah hadir di studio bersama kita ada Mas Tamakun. Selamat malam Mas Tamakun. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, waalaikumsalam, mantap. Aku seneng kalau ketemu dengan jenengan itu. Wah, sama. Nah, biar ketemunya itu. Selalu membawa semangat baru, semangat positif. Dan malam hari ini akan ada sesuatu yang istimewa juga pada kesempatan kali ini. Kita sebentar sebelum kita ngobrol ke hal yang berat ya. Jangan berat-berat. Enggak berat sih hidup sebenarnya. Ini sudah berat. Hidup ini sudah berat. Apalagi kita sudah ngomongin sesuatu yang berat. Berat gitu ya. Ya. Ini kesibukan ngapain ini? Ya biasa di dunia obat-obatan dan dunia malam. Dunia obat-obatan dan dunia malam. Ngeri deh. Obat-obatan. Dunia malam dan obat-obatan. Biasanya konotasinya negatif lah. Iya. Ya. Iya, memang negatif ya. Tekniknya juga negatif sih soalnya. Dunia batik ya. Dunia tentu batik. Dengan obat batik dan malam perintang warna. Oke. Dan tekniknya negatif, kayak negatif film. Akhirnya bener. Dunia malam obat-obatan diperlukan negatif. Pikiran negatif. Iya, betul. Berpikir negatif. Berpikir terbalik gitu ya. Iya. Kalau biasanya kita menggambar itu membubuhkan warna, sudah jadi. Tapi kalau ini bagaimana caranya kemudian warna itu jangan ini dulu ya. Iya. Warnanya itu diamankan. Amankan dulu ya. Nah, itu dia. Aku yang perlu banyak belajar ini soal batik. Belum sempat. Mungkin nunggu waktu ketika aku pensiun kali ya. Apa harus nunggu seperti itu sih? Soalnya kan gini, kayak teman-teman yang sudah mapan nih, kayak misalkan yang sering aku ajak ngobrol kayak Pak Sapuan, Mas Dudung, yang itu kan sudah besar semua, Mas Romi dan lain-lain. Itu kan ya oke lah, beliau-beliau ini pekerjaannya ya memang di situ. Artinya sudah menekuni itu secara total. Saya masih nanggung, harus mencari sesuatu yang lain. Nah, itu yang kadang saya memilih bentar deh gitu. Iya. Ya mungkin tergantung dari tujuannya dulu. Ya. Nanti suatu saat kalau memang jenengan ibaratnya dapat hidayah, kecemplung juga nanti ya. Perlu hidayah juga ya? Iya. Ya artinya menurut saya orang mendalami sesuatu itu pasti sudah pernah mengalami peristiwa yang klimaknya, yang membuat spektakuler akhirnya ini duniaku. Gitu. Barangkali seperti itu. Ya mungkin ada yang belum merasakan, ada yang merasakan itu udah benar-benar bisa loyal dan solid dalam kondisi apapun dia tetap. Oke. Peristiwa klimaks. Nah, klimaks yang jenengan alami. Ini ya gimana nih? Oke, ini baru awal acara ya, jadi waktunya panjang nggak apa-apa. Jadi ceritanya begini. Ambil nafas. Ya, saya kan basicnya lukis ya, suka melukis. Artinya di dalam profesinya adalah melukis di kain terus. Dan hobinya adalah berteater, waktu itu lagi kenceng-kencengnya. Dan suatu ketika pas musimnya negeri jiran mengeklaim batik terus rame kan, wah termasuk saya padahal nggak tahu tapi ikut rame gitu. Ikut pentas teater tentang batik diklaim itu. Salah satu penonton adalah orang Korea yang kuliah di Satya Wacana. Singkat cerita dia nungguin saya sampai selesai dan ngobrol dan tanya gitu, kamu tahu batik nggak gitu. Ya tahu Pak, sedikit gitu kan. Nah, terus itu saya kira sih pertanyaan pancingan. Nah, singkat cerita akhirnya berkenalan dan semakin akrab nanya gitu. Kamu di Pekalongan kan kota batik terkenal ya, pusatnya batik, oke lah. Saya mau tanya, batik itu seni nggak? Gitu. Saya dalam hati, ini pasti pertanyaan
jebakan gitu. Ya. Ya seni dong Pak, ini seni agung ya, warisan budaya adiluhung dan sebagainya. Wah, zaman segitu ya? Iya. Zaman segitu jawabannya gitu ya? Rada mau Pak itu degek-degek gitu, palangau gitu ya. Iya. Ternyata pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu siapa seniman Pekalongan? Seniman batik di Pekalongan, sebutkan 5 saja. Wah. Tak pikir temenan nih jebakan. Karena ya memang yang ada ya juragan, pedagang, maklar, pembatik pun ya memang bisa dikatakan ibaratnya ujung tombaknya ya. Tetapi mereka pun ya bekerja lah ya. Pekerja, karyawan, mereka juga punya kapasitas dan digaji gitu sesuai bidangnya. Siapa ini? Ya paling tertentu lah ya, orang-orang yang benar-benar kompeten dan yang saya tahu gitu. Seperti Pak Sapuan, Pak Dudung, C. Widya. Itu akhirnya kan nggak sampai 5. Nggak sampai 5 ya. Ternyata jumlahnya berapa? Yang didapat berapa orang? Intinya beliau pun nggak butuh jawaban 5 itu juga sih intinya. Intinya itu lah Mbok ya ada dong gitu seniman batiknya gitu. Oh gitu. Dan dalam batin saya, doktrin selama ini saya mempelajari seni itu, ternyata di kalangan seniman untuk menjadi seniman itu juga berat juga. Oh iya. Ya harus jadi, kata Cak Nun harus jadi manusia dulu. Harus jadi seninya itu. Betul. Nah, dalam batin dan akhirnya saya sampaikan, kalau begitu Pak, mungkin yang berikutnya adalah saya. Itu saya kerentek. Nah, tetapi itu masih fase pertama. Fase keduanya, setelah itu saya dibawa ke Salatiga. Jadi beliau itu nggak sekedar support ayo aja. Dia keluar uang sampai ya di angka juta lah untuk bangun Pranggo tempat saya, meskipun sederhana ya. Order pertama itu dari beliau dan dibawa ke Salatiga untuk dijadikan ya unjuk gigi ke teman-temannya, kan komunitasnya dari situ. Nah suatu saat saya lagi gotol-gotolnya batik, dikabari dari rumah, Bapak masuk rumah sakit. Oh iya. Oke. Ayo semoga cepat pulih gitu kan. Soal terus sambil berdoa kan, jangan keron gitu, rasa keron gitu. Don't keron. Gini, saya masih ke doktrin teater itu, kalau benar-benar tidak penting ya, kamu jangan mangkir dari berkarya gitu. Betul. Itu benar-benar tidak penting. Itu kan, waduh, lagian juga jauh gitu ya. Sampai hampir menjelang maghrib itu saya benar-benar masih semangat gitu. SMS kedua, innalillahi wa saya ngeretek tuh megang canting. Saya ngeretek, bener-bener ngeretek gitu. Iki guru-guru batik iki. Aku sampai nggak peduli segitunya gitu loh. Sampai tak kebulak, saya nggak bisa ngomong gitu. Saya nulis sama ke orang Korea itu, saya minta pulang sekarang, minta diantar. Langsung habis maghribnya langsung. Setelah itu saya down, dibangkitkan lagi sama namanya Pak Yunus, Pak Yun, aslinya Yun siapa Pak gitu. Yun, Iya kan? Saya sempat akrab di Pekalongan. Mungkin beberapa pendengar juga tahu di berarti sering disambangi. Akhirnya ayo, kalau memang kamu kamu jangan menyalahkan batik gitu. Kalau kamu memang kalau kamu berhenti, pasti almarhum juga kecewa gitu. Kalau itu teruskan sekalian. Nah sampai beberapa lama, sampai saya meskipun masih membatik, masih belum bisa move on gitu. Terniang-niang kalau di belakang saya itu almarhum melihat saya batik. Keren. Jadi setiap membatik benar-benar merasakan bahwa batik itu zikir lah, perenungan, itu benar-benar langsung saya dapatkan. Itu pengalaman yang mahal ya. Akhirnya. Jadi ibarat orang ngomong, kowe nyemplung batik ping nanti. Nunggu momen itu gitu. Itulah artinya bahwa setiap orang untuk mencapai pada proses serius butuh kesiapan untuk kehilangan sesuatu yang mungkin
Barangkali seperti itu kah atau bagaimana? Ya itu mungkin sensasi orang beda-beda ya. Kebetulan punya saya seperti itu gitu. Mungkin akan lain ceritanya kalau ketika saat itu bukan di dalam dunia batik. Mungkin kalau saya lagi main teater ya mungkin jadinya orang teater.